Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Anak-anakku kelas 8 yang saya cintai, pada pertemuan ini kita masuk bab yang ketiga, yaitu mewujudkan generasi sehat dengan menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Kalian juga bisa membuka buku paket ya, halaman 22, walaupun judulnya agak berbeda karena Pak Budi menggunakan buku yang baru ya. Materi ini nanti juga akan saya share di Google Classroom dalam bentuk PDF sekaligus dalam bentuk video. Jadi Allah itu melarang kita untuk yang pertama minum minuman keras, berjudi, dan pertengkaran. Hikmahnya adalah supaya kita menjadi generasi muda yang menjauhi minuman keras, anti perjudian, dan cinta damai. Kemudian kita bisa membiasakan diri menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Kalian tentu sudah sering mendengar berita ya tentang minuman oplosan. Sudah banyak kasusnya, banyak korban yang meninggal ya. Tapi tetap saja masih ada orang yang melakukan. Kenapa bisa meninggal? Karena minuman keras itu ketika masuk ke dalam tubuh, maka dia akan merusak semua organ dalam ya, terutama ginjal. Kalau ginjalnya sudah nggak kuat ya, dia pasti akan meninggal dunia. Kemudian ini ada pantun yang bagus ya, coba kita baca satu. Makan malam pakai ikan bakar, yuk disantap dengan sambal terasi. Ada masalah jangan bertengkar, duduk bersama mencari solusi. Ya, jadi ini adalah pantun untuk kita supaya rukun, tidak bertengkar. Kita mulai dari pengertian minuman keras, yaitu minuman yang mengandung etanol, sejenis alkohol ya, atau bahan psikoaktif sehingga dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Kemudian judi diartikan setiap permainan yang memiliki harapan menang tetapi hanya bergantung pada keberuntungan yang tidak dapat direncanakan atau diperhitungkan lebih dulu. Kemudian pengertian pertengkaran adalah konflik ya, yaitu perselisihan yang bersifat permusuhan dan membuat suatu hubungan tidak berfungsi dengan baik. Kita mulai dari minuman keras. Pernahkah kalian mendengar kisah tentang orang yang kecelakaan akibat minum minuman keras? Ya. Banyak sekali ya di televisi, radio, surat kabar, di berita, di HP ya. Jadi begini ya, mengapa banyak sampai yang meninggal dunia setelah mabuk-mabukan ya? Karena ketika mereka pulang ke rumah bawa motor, bawa mobil, akhirnya mereka mengalami kecelakaan ya, jatuh, menabrak, dan seterusnya. Karena mereka yang habis minum minuman keras itu kan mabuk, hilang kesadaran, sementara mereka harus pulang.
ya. Jadi barang-barang yang memabukkan itu dapat menyebabkan kerusakan fisik, ya. Tidak hanya fisik tapi juga mental, ya. Mental orang-orang yang sering mengkonsumsi itu dia akan mentalnya buruk, ya, menurun, menjadi sensitif, ya, mudah marah dan seterusnya. Mabuk-mabukan itu selain merugikan dirinya sendiri, dia juga merugikan orang lain, merugikan orang tua, ya, merugikan masyarakat. Maka pantas saja, ya, kalau orang-orang yang hobi minum minuman keras itu di masyarakat dianggap sebagai sampah, ya, sampah masyarakat. Kemudian yang ketiga, judi. Islam telah melarang kita untuk melakukan perjudian atau taruhan, ya. Mengapa? Karena seseorang yang kecanduan judi akan menghayal memiliki kekayaan banyak, tetapi dia jadi malas, ya, hanya punya harapan semu. Akhirnya dia nggak mau kerja, kemudian lalai dengan tugas utamanya. Kalau dia belajar, nggak mau belajar, nggak mau buka Google Classroom, ya, kalau daring, nggak mau mencari nafkah untuk keluarga karena dia mengandalkan judi, ya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-90, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya, coba kita baca bersama-sama lagi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, ya. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Melalui ayat ini Allah melarang kita untuk melakukan segala bentuk perjudian. Allah menggolongkan ke dalam perbuatan kotor yang berasal dari setan. Anak-anakku yang saya cintai, yang terakhir adalah pertengkaran, ya. Jadi selain minuman keras dan judi, Allah juga memberi kita peringatan untuk menjauhi pertengkaran sesuai dengan firman Allah Quran surah Az-Zukhruf ayat yang ke-58. Coba kita baca bersama-sama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu alihatuna khairun am huwa ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Dan mereka berkata, manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan kami atau dia, Isa? Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu, melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Orang yang suka bertengkar itu dia akan mengeluarkan banyak energi, hanya untuk berbantah-bantahan atau bertengkar. Padahal energi itu seharusnya dapat kita gunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
beribadah, membantu orang lain ya, untuk membantu orang tua, untuk belajar, untuk bekerja. Tapi dengan adanya pertengkaran itu semua energi kita akan terkuras habis ya, sehingga kita tidak lagi sempat untuk beribadah, bekerja, belajar, dan seterusnya. Maka Allah melarang kita untuk bertengkar. Apa hikmahnya Allah melarang kita minum minuman keras? Karena minuman keras itu berbahaya bagi kesehatan, akal, berbahaya bagi harta benda, berbahaya bagi masyarakat, berbahaya terhadap jiwa ya. Tidak hanya jiwanya sendiri, tapi jiwa orang lain juga berbahaya. Bayangkan kalau habis minum minuman keras kemudian nabrak orang, kan juga selain membahayakan dirinya sendiri, juga membahayakan jiwa orang lain. Juga berbahaya terhadap agama karena dapat merusak ibadah ya. Kemudian hikmah larangan judi ya, supaya kita terhindar dari kerusakan yang bersifat agamis ya, misalkan lupa pada ibadah ya, berkurangnya iman. Kemudian supaya kita terhindar dari kerusakan duniawi ya, misalnya karena menimbulkan permusuhan antar penjudi ya, merusak rumah tangga, menimbulkan kemiskinan, pekerjaan juga terbengkalai ya, belajar. Kemudian hikmah kenapa Allah melarang pertengkaran adalah supaya kita dapat hidup saling mengenal dan saling mengasihi, membuat masyarakat yang aman, tentram, damai ya, sehingga tercipta rasa damai dalam setiap diri manusia. Tentunya itu yang kita harapkan bersama. Selanjutnya kalian bisa baca jebakan kecil bernama miras ya, ini sangat bagus sekali ya. Ini saya baca pertama kali itu waktu SMP kelas 2 ya. Waktu itu saya senang sekali membaca buku ya, karena saya punya prinsip ya, kalau ingin punya pengetahuan yang luas ya, harus banyak-banyak membaca buku ya. Sampai sekarang juga masih suka membaca buku ya. Baik anak-anakku yang saya cintai ya, kalian untuk tugasnya kalian bisa membuka buku LKS halaman 12, 13, 14, 15, 16, dan 17 ya. Soal uji standar kompetensi bab 2 ya, kalau di LKS bab 2 ya. Nomor 1 sampai 25, hanya pilihan ganda saja ya. Silahkan bisa kalian kerjakan ya. Nanti LKS-nya dikumpulkan di akhir semester ya. Yang penting kalian kerjakan ya, nanti dikumpulkan di akhir semester. Baik anak-anakku yang saya cintai, itu saja yang dapat Mbak Putih sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat apa yang telah saya sampaikan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.